Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar lina'lama 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SMH beserta Ibu Nyai dan seisi keluarga yang kami muliakan. Teman-teman pengurus pengajian Ahad Pagi Adzikro yang saya hormati, para wali santri yang hadir pagi hari ini yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Adzikro yang dirahmati Allah, yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah ya rabbil alamin. Di majelis pagi hari ini kita dibarengi dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini menambah kekhusyuan kita dalam melaksanakan atau mengikuti majelis pagi hari ini. Karena tanda-tanda doa yang diijabah oleh Allah SWT, yaitu yang dipanjatkan atau dibaca ketika hujan turun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebelum saya lanjutkan, saya sekedar mengingatkan apa yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa insya Allah besok Senin tanggal 10 Muharram insya Allah, mari kita bersama-sama melaksanakan perintah Rasulullah SAW dengan jalan melaksanakan puasa satu hari tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumul asyura yukaffiru sanatan matiyatan, rawahul Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa puasa hari Asyura itu menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Eman-eman kalau kita tidak puasa besok, karena pahalanya sangat besar, yaitu menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari para santriwan santriwati semua, kalau bisa walaupun sunnah, besok kita berpuasa hari Asyura. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Mengapa kita harus puasa di tanggal 10 Muharram? Karena di dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 308 disebutkan bahwa di tanggal 10 Muharram itu terjadi 13 peristiwa besar yang dialami oleh para nabi-nabi terdahulu. Satu di antaranya adalah pertama kali diturunkan hujan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian juga diciptakannya bumi, langit, matahari, bulan dan bintang-bintang, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Kemudian pasukan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah SWT. Ini terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu mari kita jangan sia-siakan besok kita puasa 1 hari, puasa hari Asyura. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, karena masih banyak acara yang akan kita laksanakan. Tadi penampilan anak-anak santri sudah dilaksanakan, alhamdulillah cukup memukau walaupun masih tingkat SMP mungkin atau SD. Kemudian acara berikutnya penyampaian mau'izah hasanah oleh Bapak Kiai kita. Kemudian acara keempat laporan infak yatim dan santunan nanti akan disampaikan oleh Bapak Sri Widianto Sarjana Hukum. Kemudian rehat konsumsi, dan yang keenam doa penutup majelis. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dibarengi dengan turunnya hujan pagi hari ini, malah kita bersama-sama
dengan hikmat, dengan seksama, dengan khusyuk kita ikuti mau itu hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH. Kepada Bapak Yai dipun sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wassalaman rasulih Muhammadinil hadid dalil wa ala alihi washabi amsalil qanadil, amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, mari kita belajar dari Nabi kita, akhlaknya, kepribadiannya, kebiasaannya, keteladanannya, ajarannya, dan seluruh kesempurnaan yang menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita, karena salah satu yang bisa dan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, meminta syafaat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan jalan melalui Al-Qur'an, melalui Nabi, agar kita dapat syafaat, pertolongan kelak di kemudian hari. Ada satu ayat, yaitu ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, orang yang tertutupi oleh satu kain selimut. Orang yang tertutupi oleh kain selimut dalam kondisi tidur, akhirnya disebutlah hai orang yang tertidur di balik selimut, yaitu yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna tidur kalau dilihat dari beberapa dimensi, pertama bisa diam, tapi tidur yang dimaksud pada umumnya adalah yaitu istirahat. Bisa jadi diam, tidak berbuat, atau memang tidak berbuat karena disengaja, sebab belum waktunya. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak langsung disampaikan kepada seluruh masyarakat Mekah waktu itu. Karena sepupunya dari Khadijah mencegahnya agar tidak langsung menyampaikannya, tunggu momentum yang tepat. Akhirnya peristiwa itu dirahasiakan, merahasiakan, akhirnya diam. Itu bisa jadi dimaknai ya ayyuhal mudzatsir. Maka kemudian ayat selanjutnya kum fa'andir. Bangunlah, kemudian berdirilah dan berilah peringatan. Artinya di sini ada dakwah. Bangun itu berdiri. Berdiri itu tegak. Berarti berbuat, berarti bergerak. Jadi ajaran Nabi besar Muhammad SAW
kalau kita telisik dari sini bahwa setiap kita harus aktif, harus kreatif. Orang tidak akan bisa berdiri kalau nggak sehat. Orang kalau nggak kuat nggak bisa berdiri. Makanya sholat itu berdiri. Kalau nggak bisa berdiri duduk karena sakit. Pilihan kata kum fa'andir menunjukkan bahwa ada hal-hal yang terlihat secara tampak mata, kuat, sehat, semangat. Orang kalau berdiri semangat. Kalau mau lari dalam kondisi tidak mungkin kondisinya duduk, pasti berdiri. Berarti kum itu bisa bermakna cepat. Bisa bermakna lari, bisa bermakna mencari. Start dari bergerak. Orang duduk asalnya berdiri. Orang berdiri asalnya tidur. Dan seterusnya. Maka berdiri menunjukkan kekuatan. Menunjukkan keinginan. Menunjukkan semangat. Menunjukkan kecepatan. Seorang muslim harus memiliki kecepatan di dalam mengambil suatu momentum waktu. Harus cepat. Wasari'u ila maghfiratin. Harus cepat. Tidak boleh lambat. Harus cepat mencari ilmu. Harus cepat kita ini mencari rezeki. Harus cepat. Enggak boleh lambat. Fa'andir. Lalu kemudian berdakwalah. Peringatkanlah. Berarti setiap kita harus mampu mengingatkan orang lain. Setidak-tidaknya mengingatkan diri sendiri. Memimpin diri sendiri. Berdakwah. Ini para jamaah rahmati Allah. Dari kata kum fa'andir ini, maka kita tidak boleh bersifat pasif. Diam, introvert. Ya, itu tidak bagus. Santri tidak bagus itu. Hanya mendengar, tidak berinisiatif, tidak punya ide, tidak punya gagasan, tidak memulai, tapi menunggu. Islam harus memulai. Muslim itu harus memulai. Muslim itu harus kreatif dan punya ide. Inilah yang saya ajarkan kepada para santri. Yang selalu saya itu bersuara keras ketika anak itu tidak kreatif, tidak peka. Susah ini pendidikan ini. Melatih kepekaan itu susah setengah mati. Sensitif terhadap masalah, cepat mengambil keputusan, susah. Yang banyak sekarang anak-anak kita ini cuek, enggak peduli. Maka saya tertarik dengan kalimat kum fa'andir. Di ayat itu kum fa'andir, bangunlah. Maka itu beranjak bangun itu harus dengan kecepatan tinggi. Bukan leyeh-leyeh. Karena orang bangun itu yang dilawan dirinya sendiri. Pertama yang dilawan ngantuk. Yang kedua yang dilawan kenyamanan tidur. Kalau batu yang ditimpakan kepada Bilal, itu Bilal berani menghadapinya
dan kuat menghadapinya. Ketika Bilal dilarang mengucap la ilaha illallah, dilempar batu, ditidurkan, ditimpa batu, dia tetap mengucap la ilaha illallah, ditimpa lagi tetap mengucap la ilaha illallah. Ketika itu ditanya, lebih mudah, lebih ringan batu ini daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih berat daripada batu, yaitu selimut. Selimut itu lebih berat daripada batu. Karena orang yang tertidur, terutama bangun subuh ketika berselimut, itu untuk meninggalkan selimut lebih berat daripada tertindih batu. Maka kalimat ini adalah luar biasa. Ya ayyuhal muddatsir, hei orang yang berselimut. Diam itu lebih aman daripada berdakwah. Diam tanpa resiko daripada bergerak. Kalau bergerak ada resiko. Diam itu aman. Karena kalau punya ide ada resiko. Sekali punya ide, resikonya membiayai. Minimal berpikir. Kita punya ide bangun masjid, harus berani membiayai. Ibu punya ide anaknya mondok, harus berani membiayai. Ibu punya ide anaknya jadi seorang jenderal, harus berani membiayai. Ide melahirkan konsekuensi. Jadi selimut lebih berat daripada batu besar, daripada beras 1 kintal. Alhamdulillah santri Adzikra sudah bisa menghadapi beratnya beban selimut kalau subuh. Tadi yang bangun sebelum saya bangun dan malam perjanjian, siapa yang bangun duluan? Kamu apa Abi? Ada anak 1 berdiri dan menghadap Abi. Saya akan bangun duluan. Namanya Dika. Tadi malam Dika ketemu Abi, menghadap Abi. Bi, nanti malam Abi dulu apa Dika dulu? Ternyata yang duluan ke masjid Dika. Nah, akhirnya Abi masuk tak salami. Selamat, kamu menang dengan Abi sekarang. Kamu bangun jam berapa tadi malam? Hah? Jam 3. Jam 3 ya? Abi bangun 3:30, kan duluan kamu. Luar biasa. Takut keduluan Abi, dia sudah ada di masjid setengah jam sebelum saya masuk. Berarti sudah mampu mengalahkan beratnya selimut yang lebih berat daripada beras 1 kuintal. Jaga terus, tapi kamu ngantuk tadi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, wa rabbaka fakabbir, kelanjutan ayat. Dan agungkanlah Tuhanmu, wa rabbaka fakabbir. Kita ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari-hari kita mengagungkan Allah. Santri belajar kitab itu dalam rangka mengagungkan nama Allah. Ketika Al-Quran dibaca, Iqra, bisa membaca teks. Yang kedua bisa membaca konteks, isi. Ada anak membaca Al-Quran, tapi teksnya. Ada anak membaca Al-Quran, tapi isinya. Ada anak membaca Al-Quran dalam penghayatan. Ada anak membaca Al-Quran dalam pengamalan. Ada anak membaca Al-Quran dalam menyebarkan. Maka kemudian warabbaka fakabbir. Agungkanlah Tuhan kamu. Jadi anak-anak yang di sini belajar membaca Al-Quran itu mengagungkan Allah. Belajar mendalami isi Al-Quran itu sama dengan mengagungkan Allah. Menghayati isinya sama dengan mengagungkan Allah. Mengamalkan Al-Quran sama dengan mengagungkan
menyebarkan Al-Quran itu sama dengan mengagungkan Allah. Punya anak soleh solihah sama dengan mengagungkan Allah. Kita sudah dapat 2. Bergerak, berdakwah, satu kesatuan, bergerak berdakwah. Setiap bergerak itu dakwah. Saobai awak niku gawe dakwah, Bu. Jangan bergerak tanpa tujuan dakwah. Setiap kita hidup ini tujuannya dakwah. Mengajak orang lain kepada Allah. Mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah. Mengajak istri, suami mendekatkan diri kepada Allah. Mengajak anak mendekatkan diri kepada Allah. Itu konsep pertama. Konsep kedua adalah mengagungkan. Yang ketiga ini, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Pakaian bisa ini. Bisa perilaku. Bisa pikiran. Bisa hati. Karena pakaian maknanya perhiasan. Fungsi pakaian untuk menghias. Fungsi pakaian untuk melindungi. Fungsi pakaian untuk menjaga. Pakaian itu fungsi pertama untuk melindungi diri. Yang kedua menutupi kejelekan kita, memelihara, menjaga. Maka pakaianmu harus bersih. Siapa yang melindungi kita? Ucapan kita. Siapa yang melindungi kita? Sikap kita. Siapa yang melindungi kita? Pikiran kita. Kalau begitu, siapa yang menjatuhkan martabat kita sebagai manusia? Ucapan kita sendiri. Siapa yang merusak kita? Pikiran kita sendiri. Siapa yang mencelakakan kita? Perbuatan kita sendiri. Kalau begitu lebih dalam lagi, siapa yang menghancurkan masa depan kita? Hati kita sendiri. Maka perkataanmu adalah masa depanmu. Pikiranmu adalah masa depanmu. Sikapmu adalah wujud cita-citamu. Kalimat ini wa thiyabaka fatahhir itu menjadi ayat yang digunakan untuk memberikan titel atau status makom seseorang, yaitu warok. Orang yang menjaga perilakunya, ucapannya dengan syariat Allah. Orang yang menjaga syariat dilaksanakan setiap hari, dikerjakan setiap hari, disebut warok. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, ibadahnya dijaga, keluarganya dijaga, dan seterusnya semua dijaga, itu disebut warok. Wiroi, orang yang mampu menjaga diri. Maka kalau pakaian bersih, kita percaya diri. Kalau perilaku kita bersih, kita percaya diri. Orang kalau pernah melakukan dosa, itu kepercayaan dirinya berkurang. Orang kalau pernah salah, tingkah lakunya berbeda dengan orang yang melakukan kebenaran. Wa thiyabaka fatahhir. Lanjutan ayatnya. Warujza fahjur. Dan dia juga meninggalkan dosa. Kalau seorang warok tunduk dan patuh kepada syariat Allah, maka tugas selanjutnya adalah perbuatan dosa ditinggalkan. Dan dosa ditinggalkannya. Hal-hal yang mengakibatkan dosa, suburnya dosa,
bahkan bibitnya dosa harus kita tinggalkan. Jadi kalau kita ingin serius beribadah, beragama, salah satunya adalah di antara sekian yang kami sampaikan tadi, kita harus mampu meninggalkan dosa. Udah berapa? Yang pertama, bergerak, tegak, sigap, cepat, semangat, berdakwah. Kedua adalah membesarkan, mengagungkan, menghidupkan, menyebarkan keluasan, kemahakuasaan Allah dengan menyambungkan hidup kita melalui Al-Quran. Belajar seperti anak-anak santri ini. Belajar kitab itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup tanpa Al-Quran berarti meremehkan. Orang Islam sudah tidak baca Al-Quran, tidak mengerti isinya, tidak mengamalkan, itu zalimul li nafsih. Zalim terhadap dirinya sendiri. Kita ini dikasih senjata Bapak Ibu yang ampuh untuk hidup. Senjata itu adalah Al-Quran. Rumus kehidupan itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengerti rumus kehidupan? Kalau kita tidak mengerti isi, pesan, nasihat, peringatan, rambu-rambu, lampu merah, lampu kuning, lampu hijaunya di Al-Quran. Untuk bisa mengerti itu harus mengerti bahasa Arabnya. Untuk bisa mengerti bahasa Arabnya harus belajar nahwu sorofnya. Tidak cukup dengan itu. Harus ada kejernihan hati, kejernihan pikiran, kebersihan diri, perilaku, perbuatan, objektif, positif thinking. Itu yang dimaksud wa thiyabaka fatahhir. Yang kedua, meninggalkan dosa. Saya sudah berdosa, tinggalkan. Kalau ada dosa, tinggalkan. Kok gak bisa meninggalkan? Belajar meninggalkan. Kok belum bisa meninggalkan walaupun sudah belajar? Minimal membenci terhadap dosa. Enggak suka sama dosa. Jangan sampai senang kepada dosa. Walaupun kita belum bisa meninggalkan, seandainya. Kalau belum bisa, baca istighfar, jangan berhenti. Jadi musuh kita itu siapa? Musuh kita adalah perbuatan dosa. Karena itu yang merusak seluruh sendi-sendi kehidupan. Maka pesan yang keempat adalah tinggalkan dosa. Banyak dosa itu, macam-macamnya dosa. Ngerasani tonggo, dosa. Medit, dosa. Curiga, dosa. Hasud, fitnah, ghibah, dosa. Maka kalau difitnah orang, tidak usah dibalas. Kalau dihasut orang, enggak usah dibalas. Karena kalau dibalas berarti kita juga dosa. Biarin, wong dia berdosa, kok kita mau ngikut dosa. Yang ke-6. Wala tamnun tastakthir. Ini penting ini Bapak Ibu. Janganlah kamu memberi kepada seseorang karena minta balasan. Janganlah bersedekah agar orang itu memuji. Janganlah berbuat baik sama orang agar mendapat balasan baik dari orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik, Allah yang membalasnya. Jangan berharap kepada manusia, pasti kecewa. Ini Bapak Ibu yang sepuh-sepuh, jenengan kalau berbuat baik sama orang, menunggu balasannya, pasti kecewa.
Rata-rata. Jangankan ke orang lain, ke anak aja kecewa. Kon wis tak biayai, wis tak sekolah no, wis bendino tak kayak duit kok gak pinter to le. Karena berharap balasan. Serahkan sama Allah ketika kita berbuat baik. Itu konsep hidup yang keenam. Bergerak, berdakwah, mengagungkan Allah, jaga diri, bersih hati, positif pikirannya, jauhi dosanya, dan jangan pamrih. Ini yang berat ini. Ini akhlak loh. Ini ngaji akhlak sih. Jangan pamrih. Nah, ini yang susah ini. Nah, yang terakhir ini. Wali rabbika fasbir. Nah, ini harus sabar, ini yang susah. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam banyak hal, sabar dalam belajar. Tak kasih rumusnya satu-satu. Kalau ibu dihina orang, bapak ibu dihina orang, santri dihina orang, belajarlah kepada elang. Yang berani matok kepalanya elang itu burung gagak. Burung elang kalau terbang itu gagak kemudian matok kepalanya dan berdiri di atas punggungnya elang. Kepalanya elang itu dipatok-patok. Dan elang itu tidak sama sekali reaktif. Tidak membalas, tidak menoleh, dibiarkan. Yang dilakukan elang apa? Dia mengepakkan sayapnya, menambah ketinggian. Terus semakin elang itu tinggi, gagak itu tidak bisa bernafas. Karena gagak tidak bisa terbang di ketinggian. Akhirnya dia tidak bisa lagi mematok, dia kehilangan nafas, sesak, dia keluar, kemudian dia turun. Kalau kita dihina orang, biarkan. Tinggikan derajat keilmuan. Perbaiki akhlak. Tinggikan derajat kita sebagai manusia. Nanti dia akan sesak nafas. Orang kalau ada orang kaya, temannya kaya, itu kan yang sesak itu yang iri. Ya karena dia burung gagak. Orang kalau punya ilmu, yang cemburu, itu yang merasa dia kalah ilmunya. Orang berdagang lawannya pedagang. Petani lawannya petani. Burung lawannya burung. Maka kalau kita dihina, kalau kita dihasut, cara menjawabnya adalah harus terbang tinggi. Berarti kalau ingin keluar dari hasutan, merubah frekuensi. Dirubah frekuensinya. Naikkan frekuensi kita. Ilmu kita dinaikkan. Akhlak kita dinaikkan. Perilaku kita dinaikkan. Kedisiplinan kita dinaikkan. Tingkatkan proses belajar yang lebih tinggi. Nanti teman, sahabat, saudara yang mematok kita dari belakang, yang menelikung, yang menggunting dalam lipatan, tiba-tiba dia akan tersingkir dengan sendirinya. Enggak usah disingkirkan, enggak usah dijawab. Dia akan hilang dengan sendirinya. Karena kita sudah terbang tinggi. Bisa diterima nih? Bisa dimengerti? Iya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Maka anak-anak santri harus naikkan ilmunya. Tingkatkan belajarnya. Agar tidak dihina. Hinaan itu sebenarnya adalah, patokan itu adalah sebenarnya adalah memotivasi kita untuk terbang tinggi. Wali rabbika fasbir. Untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka senjatanya adalah sabar. Coba lihat ayat 1. Kum itu bisa bermakna sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di antara berdiri sholat dan ayat ke-7 walirabbika fasbir, sabar, itu ada beberapa tugas hidup kita. Dakwah, mengagungkan Allah dalam semua sendi kehidupan, menjaga kebersihan diri dengan makna luas, ya, menghindari dosa, dan tidak pamrih terhadap apa yang pernah kita lakukan. Maka itu yang disebut adalah isi dari orang sabar dan sholat. Isinya orang sabar dan sholat itu dakwah. Berdakwah. Ibu berdakwah enggak? Berdakwah. Apa bukti dakwanya? Anaknya dipondokkan. Anaknya dipinterkan baca kitab. Dengan demikian akan ditanya oleh saudara, anakmu di mana? Di pondok. Belajar apa? Kitab. Itu sudah mengajak orang lain. Kalau gitu anakku tak pondokkan sekali. Berdakwah enggak itu? Nah, ini tadi malam saya kedatangan tamu wali santri namanya Pak Mujib. Siapa? Orang tuanya Rani tadi itu. Datang ke sini, Bi. Saya ngajak saudara saya, ponakan saya. Yang satu sudah sarjana, yang satu baru masuk UNER, pingin mondok. Dakwah enggak? Dakwah. Kum fa'andir. Dakwah sudah. Karena anaknya mondok terus berdakwah. Masuk sudah. Lalu kemudian untuk apa mondok? Saya pingin bisa baca Quran dengan maknanya. Itu sama dengan ayat yang menyebutkan tentang warabbaka fakabbir. Mengagungkan nama Allah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Semua kita harus berdakwah di posisi masing-masing. Dakwah tidak harus dengan lisan pegang mic. Mengajak orang lain untuk memahami Al-Quran, itu sudah berdakwah. Menyampaikan, jangan kalah dengan yang lain. Katanya Gus Bahak begini, kenapa ada bidan kok terkenal? Tukang gigi aja terkenal, pasang papan nama, tukang gigi. Ya kan? Pasang papan nama lagi, kursus bahasa Inggris. Ya, guru bahasa Inggris, kursus fisika, kursus kimia. Pasang papan nama, bidan, dokter, ahli jantung, pasang papan nama. Dia terkenal, dia berdakwah, mengajak orang lain untuk datang ke dirinya. Kenapa kita tidak berani berdakwah? Ahli hadis, ahli nahu, ahli sorof, oh gitu nanti. Ahli fatul qorib, kata Gus Bahak gitu. Jadi nanti kalau sudah keluar dari pondok, ditulis di papan depan rumah. Kursus nahu sorof, Rani. Ya, cara cepat membaca Al-Quran. Dia itu ya, belajar memahami tafsir Quran. Yowan. Wah, mantap lah, banyak papan nama akhirnya. Kalau ini kan enggak, Ahmad Wahyudi pengacara. Selanjutnya kita kalau sudah tanpa pamrih, ini yang disebut warok. Disebut warok. Mudah-mudahan anak-anak ini walaupun tidak bertitel warok, tapi minimal ilmunya warok sudah belajar. Apa contohnya? Anak-anak jarang pulang, jarang bermain di rumah, mengurangi HP,
mengurangi keluyuran yang enggak ada gunanya, liburan ngaji, itu sudah masuk kategori zuhud. Zuhud itu menyendiri. Uzlah. Zuhud itu melepaskan keterikatan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Itu zuhud. Uzlah menyendiri. Sama. Melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Kholwat. Menyepi. Kholwat itu menyepi. Menyepikan dan mensunyikan diri. Menghilangkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu namanya takholli. Ketika sudah tidak memiliki banyak dosa, sudah takholli, tingkatkan yang kedua. Tahalli. Menghias diri. Perilakunya, ucapannya, itu bernuansa hiasan kata yang indah. Perilaku yang indah. Kalau sudah begitu, tingkatkan lagi namanya tajalli, menyebarluaskan, menampakkan di depan umum bahwa kita ini adalah orang yang punya keinginan untuk li'ilah kalimatillah, mendirikan kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan anak-anak seperti itulah. Maka para jamaah rahmati Allah, hari ini kenapa saya ngambil materi ini? Materi ini adalah ringkasan dari seluruh proses pembelajaran selama 3 tahun anak-anak ada di pondok yang sekarang mau kita lepas. Maka pelajaran pertama bergerak. Pelajaran kedua berdakwah, ngajak. Tak ulang-ulang ini biar agak hafalin. Ya. Yang ketiga mengagungkan nama Allah. Yang keempat membersihkan pikiran, hati, perbuatan. Makanya pacaran tidak boleh. Belum waktunya, pacarannya nanti setelah nikah. Jadi pacaran setelah nikah itu indah. Pacaran sebelum nikah itu dosa. Tapi kalau pacaran setelah nikah indah. Namanya bulan madu. Bukan bulan susu. Tapi bulan madu. Indah kalau pacarannya setelah nikah. Dosa kalau pacarannya sebelum nikah. Ananta rupanya menyesal kenapa tadi tidak bisa jawab terus itu. Dia menyesal itu, Bu. Dia kepikiran minggu depan ingin tampil lagi ya. Iya nak? Nah, itu berarti motivasinya dapat itu. Mohon maaf tadi terganggu oleh hujan, jadi suara tidak terdengar dengan baik ya sampai sana ya Bu ya. Ya, enggak apa-apa.